Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ambon Membarep. Kali ini kita akan belajar materi radioaktivitas. Ya. Eh, Pertama kita akan belajar tentang partikel radiasi. Jadi gini, isotop tidak stabil selalu aktif melakukan perubahan menuju isotop stabil. Jadi apabila ada isotop yang tidak stabil itu ingin melakukan perubahan menuju isotop yang stabil dengan melepas sebagian nukleon yang disebut sebagai peristiwa peluruhan. Ada isotop yang cepat mencapai kestabilan, ada pula yang relatif lambat. Dalam kegiatan ini, kita akan mempelajari partikel apa saja yang dilepas atau dipancarkan. Nah, partikel-partikel ini yang disebut partikel radiasi. Jadi ada yang pertama, jadi di sini ada proton, ya. Yang pertama ada proton. Bentar. Yang pertama ada proton. Jadi notasinya atau simbolnya adalah P, memiliki massa 1, muatan plus 1. Atau biasanya dituliskan dengan H, hidrogen ya, 1. Yang kedua jenis partikel elektron. Notasinya E 0-1. Ya, -1 jenis muatannya -1. Ada yang neutron. Neutron itu notasinya adalah 1N0. Oke, muatannya di sini 0. Jadi yang bawah itu muatan, yang atas itu masanya, satuan massa, nomor massa. Kemudian ada positron. Positron itu elektron yang bermuatan positif ya. E di sini +1, ini 0. Jadi dengan elektron di sini berlawanan ya. Jadi positron itu berlawanan dengan elektron jenis muatannya. Kemudian ada deuteron. Deuteron itu hidrogen 21. Atau ditulis D besar ya. Kemudian ada triton. Hidrogen 31 atau T. Kemudian ada sinar alfa. Sinar alfa, penulisannya lambang alfa di sini adalah 42 atau helium. Helium di sini 42. Jadi nomor massanya 4, nomor atom atau jenis muatannya +2. Kemudian ada yang disebut sinar beta. Beta 0-1. Jadi ini sama dengan elektron ya. Jadi jenis partikel elektron itu sama dengan sinar beta ya. Beta 0-1. Ya, jenis muatannya -1, nomor masanya 0. Kemudian ada sinar gamma. Sinar gamma itu tidak memiliki muatan, juga tidak memiliki nomor massa. Jadi 00 di sini gamma. Nah, ini adalah beberapa partikel-partikel yang harus kalian ketahui. Jadi jenis partikel-partikel ini yang biasanya nanti dipancarkan ketika ada sebuah radiasi, gitu ya. Kita lanjut. Yang pertama ada reaksi peluruhan dari alfa. Jadi reaksi peluruhan di sini menggambarkan berubahnya nuklida menjadi nuklida baru. Jadi nuklida itu penyusun inti menjadi penyusun inti baru dengan memancarkan partikel radiasinya ya. Persamaan reaksi peluruhan mudah dikenali dari bentuk perubahan nuklida seperti contoh berikut. Contoh ini ya. Di sini Ra22688 ya menjadi Rn222 di sini bawahnya 86. Kalau kita lihat nomor massanya ini 226, di sini 222, berarti dia memancarkan masih ada nomor massa 4 kan gitu ya. Karena ini ditambahkan saja persamaan partikelnya. Yang bawah juga sama 88, di sini jadi 86. Di sini berarti nomor atomnya ada 2 karena ditambahkan hasilnya sama dengan ini. Oh, karena 42 itu adalah partikel apa? Berarti partikel alfa. Oh, berarti peluruhan di sini adalah peluruhan dari alfa. Oke. Contoh yang bawah juga sama ya di sini. 238U92 meluruh menjadi TH23490 plus alfa, di sini juga sama. Di sini radium, ini radon, gitu ya. Oke, pada peluruhan alfa melepas 2 proton
dan 2 neutron sekaligus. Itu adalah reaksi peluruhan dari alfa. Kemudian lanjut, ada peluruhan beta. Peluruhan beta biasanya di sini sinar yang dihasilkan adalah sinar beta, meluruh jadi beta gitu ya, peluruhan. Di sini adalah karbon 14,6 menjadi nitrogen 14,7. Nah, berarti kalau di sini 14 berarti di sini harus 0 kan gitu ya. Ini 6, yang sini 7, berarti di sini harus dikurangi 1, min 1. 0 min 1 adalah peluruhan dari beta gitu ya, partikel beta. Oke. Ini juga sama ya. Pada peluruhan beta terjadi perubahan neutron menjadi proton. Nah, oke. Lanjut. Kita ke peluruhan beta positif. Kalau tadi beta negatif ya, atau elektron ya. Ini elektron, di sini adalah positron. Sering juga di sini disebut adalah elektron. Yang ini adalah beta positif, itu disebut juga dengan positron. Oke. Mulai dari sini, nitrogen 13,7 meluruh menjadi karbon 13,6. Maka dia memancarkan partikel beta. Karena apa? 13 tambah 0 hasilnya 13, 6 plus 1 hasilnya 7. Jadi konsep dari kesetaraan massa dan jumlah nomor atomnya ya harus sama ya, sebelum sama sesudah harus sama. Ini juga sama. Kalium 3719 menjadi argon 3718. Ini 18 berarti harus ada penambahan nomor atom plus 1 karena harus tambahkan jadi 19. Oke. Pada peluruhan beta positif terjadi perubahan proton menjadi neutron, kebalikan dari yang peluruhan beta negatif ya, atau elektron. Kemudian yang keempat ada peluruhan sinar gamma. Oke. Ada karbon 12,6 ya menjadi karbon 12,6 juga. Di sini ada sinar yang dipancarkan. Karena tidak terjadi perubahan nomor massa dan nomor atom, maka di sini terjadi peluruhan apa? Partikel gamma. Karena partikel gamma tidak memiliki nomor massa, juga tidak memiliki nomor atom 00. Oke. Pada peluruhan gamma tidak ada proton dan neutron yang berubah, karena tidak ada yang berubah di sini ya. Biasanya peluruhan gamma bersamaan dengan peluruhan lainnya. Oke. Itu adalah beberapa peluruhan dari beberapa partikel tadi. Oke, kita analisis seperti ini. Mari kita coba menggunakan persamaan reaksi peluruhan untuk masalah di bawah ini. Coba kita lihat. Ini atom cesium, di sini atom barium gitu ya. Kita lihat saja. 137 berarti di sini adalah 0. Nah, di sini 55, di sini 56, supaya jadi 55 berarti di sini adalah min 1. Oh, partikel apa yang nomor massanya 0, nomor atomnya min 1? Yaitu partikel elektron. Nah, elektron atau partikel beta. Beta negatif ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi itu adalah cara membaca partikel mana ya saat dia meluruh. Partikel apa saat meluruhnya. Oke, itu cara pembacaan di persamaan reaksi peluruhan. Kita lanjut. Setelah kalian tahu beberapa partikel peluruhan gitu ya, terus ada persamaan dari peluruhan, kita lanjut ke yang namanya reaksi fisi. Jadi fisi itu pembelahan ya, artinya fisi itu pembelahan nuklida besar menjadi 2 nuklida yang lebih kecil. Jadi fisi itu membelah asalnya siji atau mula-mula 1 menjadi 2 yang lebih sederhana. Oke. Dari reaksi fisi akan dihasilkan energi yang lebih besar, energi yang besar, dan partikel radiasinya serta produksi radioisotop lain yang akan digunakan manfaatnya. Oke. Fisi nuklir secara terkendali terjadi dalam reaktor. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ya. Sedangkan fisi nuklir yang tidak terkendali, maka dia akan terjadi pada bom nuklir. Nah, ini yang menjadi perdebatan di dunia tentang penggunaan bom nuklir. Jadi fisi nuklir yang bisa dikendalikan atau bisa dikontrol itu sangat bermanfaat sekali ya, digunakan untuk sebagai reaktor apa? Reaktor dari PLTN, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir.
Ini sangat safety sekali artinya sebenarnya. Jadi sangat hemat dan manfaatnya besar dibandingkan dengan PLTU gitu ya, dibandingkan dengan tenaga uap. Karena tenaga uap adalah bahan bakarnya pakai batu bara, sedangkan yang di sini adalah bahan bakarnya pakai reaktor dari fisi nuklir. Oke, seperti itu. Sedangkan fisi nuklir yang tidak terkendali itu bisa menghasilkan bom nuklir seperti yang kita ketahui ya, sejarah Nagasaki dan Hiroshima yang ada di Jepang itu ya dari reaksi fisi nuklir ini membelah. Pembelahan ini terjadi terus menerus sehingga tidak terkendali. Oke. Untuk membelah nuklida biasanya digunakan peluru neutron. Nah, jadi untuk di sini kan hampir tidak stabil jadinya, hampir tidak stabil. Kita tembakkan neutron di sini. Ini neutron ditembakkan del gitu ya. Maka di sini akan membelah langsung. Neutron dipilih karena tidak bermuatan listrik sehingga mampu menerobos masuk ke dalam inti tanpa hambatan elektrostatik oleh elektron di luar inti. Oke. Itu kenapa dipilih neutron. Neutron kan tidak memiliki muatan berarti ya. Oleh karena itu bentuk reaksi fisi dicirikan adanya neutron di sisi kiri persamaan reaksi. Nah, jadi persamaan reaksi dari fisi, neutronnya berada di sebelah kiri. Nah, ini ditembakkan ya. Contohnya ya, neutron ditembakkan pada uranium gitu ya. 23592. Maka di sini 1 tambah 235 pasti nanti ketemunya totalnya harus 236 ya, nomor masanya gitu ya. Ini contoh. Mari coba melengkapi reaksi berikut fisi berikut ini. Nah, contoh ini ya. Ini totalnya atasnya harus 236 ya, harus 236. 236 di sini nomor masanya harus 236. Ini sudah ada 92. Di sini ada 3 neutron ya, 3 neutron, 3 kali 1 di sini kan 3 ya. 3 tambah 92 hasilnya adalah 95. 95. Ini plus titik-titik atau plus titik plus A gitu ya. Maka 236 itu sama dengan A plus 95. Maka nilainya A tinggal dikurangi aja ya. 236 dikurangi 95. Berapa ya? 6 kurangi 5. 1, 2, 3. Kurangi 9. Berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 14 gitu ya. Oke, berarti adalah A-nya atau nomor masanya adalah 141. Kita lihat yang nomor atomnya yang bawah atau jumlah protonnya. 0 tambah 92, bawahnya di sini harus 92. Di sini 36 sudah ada 36, di sini 0 kali 3 ya 0 gitu ya. Sudah ada 36. Nah, berarti yang bawah nomor atomnya 92 itu sama dengan Z plus 36. Oke, maka Z itu sama dengan 92 dikurangi 36. Ya, di sini adalah hasilnya 56. Oke, berarti partikel X di sini atau nuklida X memiliki nomor massa 141 dan nomor atomnya adalah 56. Jadi berapakah jumlah proton? Proton seperti pertemuan minggu lalu, protonnya ada ya, jumlahnya ini nomor atom ini, proton 56 ya. Jumlah nukleon, nukleon berarti yang A di sini, nukleonnya adalah 141. Kemudian jumlah neutron, neutron itu selisih dari nukleon dikurangi proton gitu ya, 141 dikurangi 56. Nah. Oke, 141 kurangi 56 hasilnya adalah 85. Oke, ini adalah jawaban dari jumlah neutron. Kemudian nukleonnya di sini adalah 141, protonnya di sini adalah 56. Oke, itu cara melengkapi reaksi dari fisi. Lawannya fisi adalah reaksi fusi. Kalau tadi fisi itu membelah, fusi itu gabung,
Kita lihat. Reaksi fusi atau fusi nuklir adalah penggabungan, ini ya kita garis bawahi, penggabungan dua nuklida ringan bergabung menjadi nuklida yang lebih besar. Contoh ini ya. Oke, ini. Ini hidrogen 2 1 atau deuteron ya tadi ya. Deuteron bergabung jadi satu. Ini lebih besar ya. Ini contohnya ini ya. 2H21 tambah H21 menghasilkan helium 42. Gitu ya. Dari helium 42 di sini membelah lagi ya. Membelah lagi jadi helium 32, masih ada satu kan? Nah, plus neutron plus energi di sini. Nah, contoh ini. Ilustrasi gambar samping adalah contoh fusi nuklir di mana dua deuteron atau 2H1 ini bergabung membentuk helium. Oke. Untuk selanjutnya helium membentuk isotop baru dengan melepas neutron. Nah, melepas neutron di sini membentuk apa? Membentuk helium 32 dengan melepas energi. Itu adalah reaksi fusi. Ini terjadi pada matahari. Ya, matahari itu reaksi fusi. Nah, ini energi reaksi ya. Contoh. Reaksi nuklir, peluruhan, fusi, dan fisi selalu menyertakan energi, ini kita garis bawahi. Jadi reaksi apapun, baik fusi, fisi maupun peluruhan pasti menyertakan energi. Energi reaksi dihitung dengan kesetaraan perubahan massa antara massa semula dengan massa sesudah kejadian. Jadi terjadi delta M nanti ya. Jadi kesetaraan massa sesudah dengan sebelum. Jika ada selisih positif, maka reaksi menghasilkan energi. Jadi kalau delta M-nya di sini adalah positif, maka dia menghasilkan energi. Sedangkan selisihnya negatif, kalau selisihnya negatif, maka nuklir memerlukan energi. Jadi memerlukan energi. Jadi ini kalau dia positif, selisihnya akan menghasilkan energi. Sedangkan kalau dia selisihnya negatif, dia yang butuh energi. Oke. Dengan persamaan seperti pertemuan sebelumnya, jadi E di sini adalah delta M, selisih massa, dikali 931 MeV. Jadi delta M di sini adalah delta M jumlah massa sebelum dikurangi jumlah massa sesudah. Kalau kita hitung ya, mari kita hitung energi fusi nuklir deuteron yang bergabung menjadi helium dengan persamaan reaksi berikut ini. Contoh. Deuteron di sini 21 plus deuteron 21 menjadi helium 42 plus energi di sini ya, plus energi. Oke. Jika massa deuteron 2,03 dan massa helium 4,01, maka kita hitung sigma M-nya, delta M-nya. Delta M sama dengan sigma M sebelum, jadi ini ditambah ini dikurangi sigma M sesudah, dikurangi yang helium. Jadi sebelumnya kan di sini deuteron tambah deuteron 2,03 tambah 2,03 dikurangi sesudahnya. Sesudahnya di sini adalah 4,001. Selisihnya adalah plus ya di sini, plus 0,005 ya. Karena di sini adalah plus, maka dia akan menghasilkan energi. Jadi ketika sudah ketemu delta M-nya adalah 0,005, tinggal dikalikan 931 MeV. Hasilnya adalah 4,665 MeV. Jadi itu adalah energi yang dihasilkan dari sebuah reaksi ya, baik itu peluruan, fisi maupun fusi. Jadi karena di sini selisih delta M-nya positif, maka reaksi fusi tersebut menghasilkan energi. Oke, mungkin itu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.